Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Hana. Hari ini kita akan membahas tryout sejarah ya, seperti biasa. Ini ada beberapa kali tryout sejarah yang sudah kita lalui ya. Sekarang kita akan lihat lagi soal-soal sejarah berikut ini. Ya, kita lanjutkan ke nomor 6. Salah satu hasil konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus hingga tanggal 2 November 1949 adalah titik-titik. Ya, kita lihat sekarang hasil dari KMB ya yang sudah dilaksanakan di Den Haag ini. Nah, ini ya. Kalian tahu bahwa KMB itu merupakan puncak ya dari pengakuan kedaulatan Indonesia oleh pihak Belanda. Ya, ini hasil dari KMB bahwa yang pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia dalam bentuk RIS, ya, yaitu Republik Indonesia Serikat. Jadi nama negara kita pada saat itu adalah Republik Indonesia Serikat. Kemudian juga muncul kesepakatan bahwa akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Ya, dalam Uni Indonesia Belanda itu Indonesia dan Belanda akan bekerja sama, ya, dalam kedudukan yang sederajat. Ya. Kemudian Indonesia juga akan mengembalikan semua milik Belanda, ya, dan juga membayar utang-utang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Ya. Kemudian ada satu hal lagi yang ditunda sebetulnya adalah tentang masalah Irian Barat, ya, karena dalam isi KMB ini Irian Barat itu akan dibahas 1 tahun kemudian. Jadi ini yang merupakan penundaan. Nah, ini adalah hasil dari KMB. Jadi kalian bisa lihat di sini salah satu hasil konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 adalah titik-titik. Kalian bisa lihat di sini opsi jawaban yang paling benar adalah yang ini, ya. No, yang ini, pengambil alihan utang RIS oleh Hindia Belanda. Ya. Nomor 7. Pembuatan periodisasi pada masa praaksara seperti pada masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam dan menetap, masa perundagian dan seterusnya didasarkan pada perkembangan aspek titik-titik. Ya, kita lihat dulu ya. Periodisasi dalam sejarah Indonesia itu seperti apa, ya? Nah, ini kita ulangi lagi ya. Review lagi, ada zaman prasejarah atau zaman praaksara. Ya. Zaman prasejarah itu bisa dilihat secara ilmu geologis dan bisa dilihat secara ilmu arkeologis. Kalau dilihat secara geologis, artinya zaman prasejarah ini dilihat dari bagaimana awal pembentukan bumi, ya, pembentukan bumi dari mulai tidak ada kehidupan sampai nanti muncul kehidupan makhluk hidup ya di bumi. Nah, sekarang ada juga pembagian prasejarah atau praaksara secara arkeologis, ya. Kalau secara arkeologis artinya pembagian zaman prasejarah ini dilihat dari hasil kebudayaan manusia, ya. Jadi hasil kebudayaan manusia itu kan terbagi dua ya, yaitu pada zaman batu dan zaman logam. Zaman batu artinya ketika manusia membuat alat-alat kebudayaannya terbuat dari batu. Kemudian zaman logam adalah ketika manusia membuat alat-alat dari logam. Jadi kita lihat misalnya pada zaman batu ada zaman Paleolitikum, ya. Zaman Paleolitikum atau batu tua ini adalah zaman ketika manusianya masih berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan. Kemudian ada zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum juga merupakan zaman yang masih berburu, ya, dan mengumpulkan makanan. Kemudian nanti kehidupan manusia berubah setelah masuk ke zaman Neolitikum. Ya. Zaman Neolitikum ini kehidupan manusia sudah berubah, yaitu dengan adanya kebudayaan bercocok tanam. Ya. Nah, kemudian nanti disusul dengan zaman logam. Zaman logam di sini adalah dilihat dari kemampuan manusia membuat alat-alat dari logam. Artinya, secara arkeologis,
pembagian zaman prasejarah ini atau periode zaman prasejarah secara arkeologis ini adalah dilihat ya dari bagaimana manusia menciptakan hasil kebudayaannya ya. Jadi kita lihat sekarang untuk jawaban nomor 7, jawabannya adalah tadi yang C ya, yaitu apa? Berdasarkan kebudayaan ya, berdasarkan apa yang dihasilkan oleh manusia pada saat itu. Lanjutkan nomor 8. Salah satu teori tentang masuknya pengaruh Hindu-Buddha dari India ke Indonesia adalah teori arus balik. Salah satu bukti yang memperkuat kebenaran dari teori arus balik ini adalah prasasti titik-titik. Kita lihat dulu ya, apa yang dimaksud dengan teori arus balik. Sebelumnya kita sudah mengetahui ya, ada beberapa teori tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada teori Brahmana, ya, teori Brahmana mengatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana, yaitu golongan pendeta, ya, baik pendeta Hindu dan Buddha. Nah, kemudian ada teori Ksatria. Teori Ksatria mengatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan Ksatria. Golongan Ksatria ini bisa berupa golongan prajurit, bangsawan, atau raja-raja yang menaklukkan Indonesia atau Nusantara. Kemudian ada juga yang disebut dengan teori Waisa. Teori Waisa mengatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan pedagang. Dan kemudian ada lagi teori yang menguatkan ya posisi bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia tidak hanya dibawa oleh orang-orang yang datang dari India ke Indonesia seperti tiga teori sebelumnya ya, tapi dalam teori arus balik ini juga menguatkan bukti bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia juga dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang datang ke India. Nah ini ya, jadi teori arus balik ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu datang ke India juga ya untuk menuntut ilmu agama dan kemudian kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkannya. Jadi menurut Bos ya, masyarakat Indonesia juga berperan aktif dalam penyebaran agama Hindu-Buddha. Apa bukti dari teori arus balik ini? Salah satu buktinya adalah tercantum dalam prasasti Nalanda. Ya. Prasasti Nalanda ini terdapat di India. Ya. Nalanda adalah nama salah satu kerajaan di India. Dalam prasasti Nalanda itu menyebutkan bahwa ya Balaputra Dewa, yaitu dari kerajaan Sriwijaya, telah meminta Raja India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh-tokoh yang datang dari Sriwijaya. Ya, jadi dari prasasti ini terbukti bahwa pada saat itu orang-orang dari Nusantara, yaitu dari Sriwijaya, pergi ke India untuk belajar agama Buddha dan kemudian kembali lagi ke Indonesia atau ke Nusantara untuk menyebarkan kembali agama Hindu-Buddha ini. Nah itu ya, jadi bukti teori arus balik itu bisa dilihat dari prasasti Nalanda. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Nah sekarang nomor 9. Masyarakat Mesir kuno mengenal kepercayaan politeisme, yaitu memuja banyak dewa. Dewa yang banyak disembah pada masa peradaban Mesir kuno adalah dewa matahari yang dikenal dengan nama dewa titik-titik. Ya, kita lihat dulu. Ada banyak sekali dewa-dewa yang dikenal pada masa Mesir kuno. Ya, dari mana kita tahu tentang dewa-dewa Mesir kuno ini? Nah, dewa-dewa ini banyak sekali ya terdapat di dinding-dinding misalnya piramida, di bangunan, di kuil-kuil. Ya, ini digambarkan dalam berbagai tulisan hieroglif juga. Ya, nah ini adalah dewa-dewa Mesir kuno beserta gambar-gambarnya. Ya, nah di antaranya ini adalah beberapa tugasnya gitu ya. Yaitu misalnya ada yang disebut dengan Dewa Ra. Dewa Ra itu merupakan dewa matahari dan ini merupakan dewa yang tertinggi ya. Kemudian Dewa Ptah adalah dewa pengrajin, ada dewa Sekhmet itu dewi perang ya. Ada Osiris dewa keadilan, ada Horus dewa langit, ada Isis dewi kesuburan atau dewi keibuan, ada Set itu dewa kekacauan, ada Thoth
dewa ilmu pengetahuan. Nah, yang lebih terkenal ada Anubis ya, yang berkepala anjing, itu dewa kematian. Kemudian ada Hathor, dewi kecantikan, dan lain-lain. Banyak sekali ya dewa-dewa di Mesir kuno. Tetapi dari semua dewa yang dikenal di Mesir kuno ini, ada satu dewa yang kedudukannya sangat tinggi, yaitu tadi dewa matahari atau disebut Amon-Ra. Ya, Amon-Ra itu biasanya disembah dengan dibuatkan dalam bentuk tugu yang disebut dengan obelisk. Ya, jadi obelisk berupa tugu-tugu yang tinggi itu merupakan tugu untuk memuja dewa Ra. Jadi kalian bisa lihat nomor 9, jawabannya adalah dewa matahari yang dikenal dengan nama tadi apa? Dewa Ra atau Amon-Ra ini. Ya. Ya, sekarang nomor 10. Cold War merupakan istilah untuk menggambarkan ketegangan antara negara blok barat dan blok timur yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh titik-titik. Kita lihat dulu ya. Jadi ini adalah istilah Perang Dingin atau Cold War. Cold War itu diperkenalkan oleh tokoh yang bernama Bernard Baruch dan Walter Lippmann dari Amerika Serikat. Ya, kenapa disebut Perang Dingin? Karena pada saat itu Perang Dingin itu adalah persaingan sebetulnya ya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam merebut pengaruh negara lain. Tetapi kedua belah pihak itu tidak saling berhadapan secara langsung, ya. Tapi dengan Perang Dingin ini mereka berhadapannya itu dengan melalui berbagai macam hal, yaitu misalnya dalam bidang politik, ekonomi, propaganda, ya, kemudian persaingan, spionase dan lain-lain. Jadi Perang Dingin itu tidak langsung berperang berhadapan, tapi Perang Dingin juga seringkali memang muncul ya, ada perang dengan melibatkan kekuatan senjata atau militer, tetapi itu menggunakan pihak negara ketiga atau negara lain. Contoh, misalnya Perang Vietnam. Perang Vietnam itu tidak langsung Amerika Serikat misalnya berhadapan dengan Uni Soviet, ya, tapi di situ Amerika Serikat membantu pihak Vietnam Selatan, sementara Uni Soviet membantu pihak Vietnam Utara. Nah, seperti itu, ya. Demikian juga misalnya Perang Korea, ya. Korea Selatan dibantu oleh Amerika Serikat, Korea Utara dibantu oleh Uni Soviet. Nah ini ya, itu sebabnya disebut sebagai Perang Dingin. Kita lihat ya di sini. Jadi istilah tadi diperkenalkan oleh tadi ya, ada tokoh yang bernama Walter Lippmann.